Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Dibilang suasana itu agak landai-landai saja. Kayaknya mulai panas, ya, mulai panas. Oke. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPD Demokrat Sumsel, Muhendi Mahzareki, kemarin bilang kita ganti aja Ovi. Kita gantikan dengan Panca Wijaya dan sudah tentunya mendapatkan masukan dari Pak Mawardi ya. Sebagai ayahanda dari Ovi dan Panca, dan juga tentu mendapatkan masukan-masukan juga dari parpol pengusung, dan juga tentu yang bersangkutan adalah Ovi sendiri. Sayang kita tidak bisa menghadirkan Ovi ataupun Panca karena beliau-beliau berdua itu boleh dibilang ananda-ananda ya, karena saya dipanggil oleh mereka tante. Hari Sabtu baru mau tampil ke publik untuk mengadakan atau menggelar press release. Baik, kita akan dengarkan saja dari figur-figur berikut ini yang boleh dibilang menjadi penentu atau pengubah orkestra Pilkada OI menjadi sesuatu yang beda. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan Ketum DPD PDI Perjuangan Sumsel, Mas Giri Ramandaki. Mas, apa kabar? Suaranya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Weni, alhamdulillah Ya. baik, sehat. Alhamdulillah, ini baru dihubungi jam 3:30. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Mas Giri, Ya, Mbak Weni. kejutan atau enggak sih Ovi digantikan Panca? Dan apa Kalau dasarnya? ya, Apa pandangan Anda tentang itu? kalau di kami di DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan, dari awal kami memang sudah menduga akan ada penggantian pasangan calon di last minute. Apalagi terkait dengan putusan Mahkamah Agung maupun putusan MK yang membuat kemungkinan itu semakin tinggi untuk diganti pasangan calonnya di akhir. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, hanya membuktikan bahwa analisa kami dari awal memang benar-benar terjadi di penghujung pendaftaran ini. Jadi sebenarnya sudah diprediksi ya? Ya. Sudah diprediksi, dan sebenarnya kan nama Panca sempat muncul pada awal pilkada akan dimulai. Halo? Ya, nama Panca kan sempat muncul pada awal proses pilkada. Sinyalnya hilang. Ya, sinyal hilang, tapi suara Anda terdengar bagus. Baik, kita ke Pak Muhendi dulu ya, Mas Giri. Ya. Ya, oke. Nah, ini dia. Mas Muhendi, apa dasar Anda sih? Dan tentu mendapatkan masukan dari Pak Mawardi dan beberapa figur prominent lainnya untuk kemudian memunculkan Panca Wijaya. Terima kasih Mbak Weni atas undangannya. Jadi
sebelum memutuskan untuk Panca sedari awal kita sudah melakukan tahapan mulai dari tingkatan DPC sampai ke DPD, akhirnya diserahkan ke DPP Partai Demokrat. Di awal juga Panca termasuk yang mendaftar atau dipersiapkan oleh Pak Mawardi Yahya. Artinya Panca dan Ovi adalah memang dua calon yang sudah dipersiapkan Pak Mawardi sedari awal, dan itu sudah sosialisasi dari awal sebelum mereka mendaftar ke partai-partai. Jadi kita memang waktu di awal sudah mengkaji bagaimana rencana Ovi maju ke depan, dan sampai akhirnya hari ini diputuskan Panca yang maju, bahwa memang ada perubahan dari PKPU yang baru yang ditandatangani tanggal 24 Agustus kemarin, yang memang membuat aturan itu berubah. Akhirnya kita memutuskan untuk menyarankan yang maju adalah Panca untuk di Pilkada Ogan Ilir. Jadi kita sedari awal sudah mengkaji ini, dan juga Pak Mawardi juga sudah mendorong Panca dan Ovi sedari awal, dan di akhirnya memang keputusan dari KPU yang harus kita ikuti. Oke. Kapan Anda ketemu Pak Mawardi? Di akhir Agustus, di tanggal 31 Agustus, kita sempat bertemu, berkomunikasi dengan Pak Mawardi, dengan Ovi dan juga Panca. Waktu itu ada beberapa partai pengusung yang lain, bahwa kita mengkaji sebelum-sebelumnya, dan akhirnya setelah melihat hasil PKPU yang baru, kita memutuskan untuk mengusung Panca sebagai calon bupati di Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Apa kalimat Pak Mawardi pada saat memutuskan akhirnya Panca yang akan dimajukan? Jadi waktu itu setelah kita melihat PKPU yang baru, akhirnya Pak Mawardi mengatakan, ya kita tidak mungkin lagi karena ini sudah peraturan dari KPU dan tidak mungkin kita untuk terobos itu. Akhirnya Pak Mawardi mempersilahkan Panca untuk maju, dan waktu itu juga ada Ovi, bahwa Ovi juga mendukung penuh Panca untuk maju di Kabupaten Ogan Ilir. Oke, jadi saat itu Anda berada bersama Pak Mawardi, Ovi, Panca ada juga? Ada. Ada ya. Siang atau malam atau dini hari? Itu menuju dini hari. Sebelum dini hari, di rumah kah? Ya, di rumah. Di rumah pribadi, oke. Anda yang menyaksikan pada saat Pak Mawardi menitahkan, dibilang seperti itu, atau memutuskan bahwa Panca yang maju, bagaimana reaksi Ovi dan juga reaksi Panca? Anda yang melaporkan nih fakta empirisnya pada saat itu kepada kami semua netizen di masyarakat. Jadi sebenarnya mereka berdua memang sudah siap untuk maju di Pilkada Ogan Ilir. Seperti saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa mereka berdua sudah siap untuk maju, tinggal siapa yang akhirnya bisa lolos dari hasil KPU, hasil peraturan KPU itu sendiri. Artinya Panca maupun Ovi juga legowo posisinya bahwa memang aturan yang tidak memperbolehkan itu, dan Panca sendiri pada posisi yang memang siap untuk dimajukan sebagai calon bupati. Artinya Ovi juga sudah ikhlas dan legowo sesuai dengan peraturan yang ada, dan Panca juga memang sudah dari jauh hari mempersiapkan untuk maju sebagai calon bupati di Kabupaten Ogan Ilir. Oke, berpelukan nggak pada saat itu? Enggak juga, Mbak. Enggak juga ya. Jadi karena dua-duanya udah siap ya. Diskusi. Jadi apa bunyi diskusinya? Ya tadi bahwa mempersilahkan Panca, dan kita kemarin. Coba tolong dikalimatkan yang Anda dengar pada saat itu. Jadi Ovi mengatakan bahwa dia langsung akan menjadi tim pemenangan dari Panca Ardani. Dan akan mendukung paslon ini, Pak Ardani dan juga Panca. Artinya
waktu itu beliau mengatakan akan ikut serta turun langsung walaupun bukan Ovi yang menjadi calon. Terus pancanya bilang apa? Siap Kak? Kayak gitu. No comment, Mbak. No comment. Belum ada komentar. Oke, saat itu dia tidak berkomentar ketika kakaknya bilang, Dek, kau lah yang ganti ke aku, macam itu. Ya, belum ada komentar pada waktu itu. Oh, pada waktu itu belum ada komentar, jadi siap aja ya. Oke, Panca ini umurnya berapa ya? 29 kalau tidak salah. 29, kelahiran 91 ya. Oke. Baik, ada Bu Fauzia nggak ya pada waktu itu? Waktu itu tidak ada, Mbak. Nggak ada ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhendi. Kita sekarang ke Bang Bagindo nih. Bang Bagindo, jangan ganas sigo ya komentarnya. Bang Bagindo, gimana Anda melihat perubahan ini untuk pengajuan bakal calon dari kakak ke adik pada posisi yang dulu pernah ditempati Ovi? Silakan. Makasih Mbak Men. Ya. Bung Giri, selamat sore. Bung Hendi, apa kabar? Ya, terima kasih. Makasih. Sebenarnya sama seperti Bung Giri sama Hendi, bahwa ini bukan kejutan. Di tengah publik ya rumornya seperti itu. Bahwa kalau terjadi sesuatu yang sulit untuk membuat ada hambatan yang bersifat normatif atau regulasi, maka memang sudah plan B ini memang akan dijalankan. Tapi persoalannya kan nggak cuma kejutan atau bukan gitu loh. Ada yang lebih penting dari itu. Kenapa proses kalau memang sudah diduga bakal terjadi seperti ini, kenapa nggak dari awal menyodorkan Panca? Karena memang akhirnya sangat spekulatif bahwa mencalonkan sesuatu. Ini kontestasi pilkada loh. Menyangkut suatu daerah, penduduknya untuk DPT-nya ada sekitar 300.000 lebih. Tapi terkesan-kesan ini ada pemain cadangan gitu loh. Kenapa nggak dari awal ini kan switch on-nya begitu mudah menggantikan seseorang. Dan apalagi di era sekarang ketika menentukan merekom seseorang untuk menjadi calon, itu rata-rata partai modern mengandalkan instrumen survei. Apakah waktu itu ada Panca masuk dalam bursa oleh para partai politik? Beruntunglah secara logis punya dua anak yang boleh dikatakan mirip dari segi gendernya sama, kemudian usianya nggak terpaut terlalu jauh, dan kualitas pendidikan dan tergolong sama-sama baik. Bagaimana kalau tadi opini nggak punya adik laki yang sama lebih kurang dengan dia? Bagaimana posisi para partai pendukung? Kan itu. Bagaimana juga partai politik menyikapi ketika perubahan rekomendasi atau B1 KWK yang akan berubah, apakah semudah itu? Kan ini persoalannya kan di sana. Jadi saya lihat partai politik menganggap bahwa Panca dan opini lebih kurang sama. Jadi nggak tergantung daripada instrumen survei. Kalau sampai ke depan ini akhirnya mempengaruhi, itu jangan menyalahkan bahwa ini perubahan ini penyebab faktornya, tapi dari partai politik sendiri yang harusnya dari awal sudah memberikan warning bahwa track record atau jejak rekam para paslon tadi, para bakal calon itu harusnya sudah di-tracking oleh politik. Kalau kemungkinan ini akan mempersulit penyelenggara atau mempersulitkan warning untuk itu gitu. Ini kan terkesan memang bukan kejutan. Untung Pak Mawardi, dan di sana kan untungnya Pak yang jadi tokoh sentral ini kan Pak Mawardi yang diperhatikan oleh ketika ini akan bertarung dengan Pak Ilyas Panji dan Pak Endang, kan begitu. Nah, ini kan kalau misalnya tanpa Pak Mawardi, saya rasakan akan
pemetaan politik di sana dan peluang untuk memperoleh pertarungan menjadi sengit akan sulit saya rasa Mbak Ben. Oke, baik. Halo, Ya, halo oke. Mbak Ben. Ya, Ya. baik. Bang Bagindo, saya sudah menangkap apa yang Anda maksud. Jadi sebenarnya switch on, switch off-nya tuh relatif mudah karena dari sisi gender sama, ya kan? Dan juga sebenarnya kan ini yang figur paling berperan adalah tentu Pak Mawardinya, ya kan? Ya. Figur Pak Mawardinya yang sudah menancapkan akar yang kuat di organ ilir seperti itu. Oke, seperti kita ketahui, terima kasih Pak Bagindo. Seperti kita ketahui, Pancawijaya dan Ardhani SHMH itu partai pendukungnya adalah tentu saja Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, P3, PKB, PAN, dan Perindo. Ada 8. Sementara petahana ini yaitu HM Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak didukung oleh PDIP, makanya Mas Giri kita hadirkan di sini. Kemudian Hanura, PBB, dan Golkar rekomendasinya belum turun. Mas Giri, Anda bisa memprediksi Golkar akan kemana melabuhkan pilihannya? Ya, saya rasa sudah pasti ke Pak Ilyas Panji Alam dan Pak Endang PU Ishak. Tetap ya? Ya, besok kita daftarkan ke KPU. Oke, baik. Ditambah lagi satu partai berkarya. Kenapa? Termasuk partai berkarya juga sudah. Oh, partai berkarya. Oke. Ya. Nah, dengan munculnya Panca, kalau menurut Mas Giri, Ilyas Panji semakin menguat atau justru decline? Kalau menurut saya, pertarungan di organ ilir ini bukan masalah Kopi atau Panca. Ini adalah pertarungan antara Mawardi melawan Ilyas Panji Alam. Jadi siapapun yang dicalonkan oleh Pak Mawardi, ya intinya yang bertarung adalah Pak Mawardi dengan Pak Ilyas. Itu yang terjadi di organ ilir. Jadi sekarang bagaimana tinggal Pak Mawardi mempersonifikasikan dirinya pada diri Panca seperti dia melakukan pada Opi. Kalau itu kadang dilakukan ya, makanya kita sudah memprediksi bahwa pertarungan ini bukan masalah Opi Ilyas atau Panca Ilyas, tapi adalah Pak Mawardi dengan Pak Ilyas. Gitu. Kalau dari survei yang sudah berlangsung selama ini, Pak Panji berapa ya? Dan kemudian di pihaknya siapa namanya? Kemarin Ovi ya? Ya. Boleh dibilang seperti itu. Panca personifikasi dari Ovi. Ini berapa ya presentasinya ya? Elektabilitas. Kemarin di survei lembaga survei Indonesia di NIJA, ketika di head to head kan antara Ilyas Panji Alam dengan Opi, itu di angkanya Ilyas di 56, Opi di angka 18. Itu yang di head to head kan kemarin. Dan kita juga sudah ngetes head to head dengan Panca maupun dengan Ibu Fauziah pun sudah kita tes. Dan tetap kalau di survei saat bulan lalu, itu yang tertinggi tetap Opi lawan Ilyas. Kalau jadi Anda masih yang lain masih agak di bawah ya. Oke, jadi Anda masih optimis ya bahwa Pak Panji Ilyas akan bisa memenangkan Pilkada OI ya? Ya, kalau di Pilkada OI ini secara hitungan angka matematis memang kita menang. Cuman akan tetapi kan ini kan di lapangan tidak seperti itu. Karena di sana kan kita harus bertarung dengan keras dengan Pak Mawardi yang punya sejarah di sana selama 10 tahun menjadi bupati. Dan ini juga bukan pertarungan yang mudah karena kan Pak Mawardinya yang merupakan tokoh sentral di Kabupaten Ogan Ilir. Oke, baik. Pak Muhendi, kalau Ovi yang kemudian direpresentasikan dengan Panca, ini kuatnya di daerah mana aja? Punya survei kecil-kecilan nggak atau apa? Ya, kita sudah beberapa kali survei yang kita terima waktu itu dari paslon, bahwa yang kita terima waktu itu memang sudah lama sekali surveinya pada waktu itu memang posisinya Opi unggul. Nah, kalau sekarang kita sudah masuk di bulan September, kita melakukan
belum turun lagi survei, insya Allah di bulan ini akan kita turun lagi. Tetapi yang kita lihat berdasarkan pilkada yang lalu di 2015, berdasarkan kita juga turun ke lapangan, ada daerah-daerah yang memang menjadi wilayah basis Pak Wardi Yahya. Pada waktu itu di 2015 basis Pak Obi lah. Khususnya di Kecamatan Indralaya, itu ada 3 Indralaya, termasuk juga di Pemulutan, dan juga ada di daerah Sungai Pinang dan Kecamatan Kandis. Jadi wakilnya Panca sekarang juga, Pak Ardani, itu memiliki basis tersendiri karena beliau juga asli dari Kabupaten Ogan Ilir, beliau di Tanjung Batu, yang selama ini pada waktu Pilkada 2015 dan sebelum-sebelumnya memang posisi Pak Muwardi tidak terlalu kuat di situ. Nah, mudah-mudahan dengan adanya wakil Pak Ardani ini dari Kecamatan Tanjung Batu ini bisa mendongkrak raihan suara Pak Panca dan Pak Ardani di Pilkada 9 Desember nanti. Oke. Tadi apa komentar Anda dengan dari Bang Bagindo ya, yang menyatakan berarti ini parpol ini kurang jeli pada awalnya atau kurang kritis karena memunculkan figur boleh dibilang yang kurang tepat seperti itu dan kemudian di switch on kan dengan adiknya. Apakah kader Pak Anda sendiri sebagai orang Demokrat, figur penting di Demokrat, memang merasakan bahwa pengkaderan ini lemah? Di Kabupaten Ogan Ilir sebenarnya Partai Demokrat cuma memiliki 2 kursi, Mbak. Jadi 2 kursi ini masih butuh banyak sekali partner koalisi. Artinya kita butuh 6 lagi kalau memang Demokrat ingin mengusung. Nah, pada saat itu Demokrat sudah membuka peluang sebesar-besarnya termasuk pada kader, ya, tapi yang mendaftarkan hanya ada beberapa calon waktu itu, termasuk Pak Ilyas juga, ada Pak Obi yang mendaftar di Partai Demokrat, termasuk Panca juga mendaftar di Partai Demokrat. Ya, artinya kalau Partai Demokrat waktu itu membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi siapapun, termasuk Panca. Kalau kata Bang Bagindo tadi, Panca ini belum kita masukkan ke dalam survei, sudah kita lakukan. Waktu itu sudah dari awal kita memasukkan nama Panca untuk dimasukkan ke dalam survei. Karena kita dari awal sudah mengkaji juga bahwa Ovi ini waktu itu kan masih abu-abu bisa nyalon atau tidak. Kenapa? Sudah dikaji berdasarkan PKPU yang lama itu bisa. Tetapi kan PKPU ini berubah keputusannya berubah di tanggal 24 Agustus kemarin. Yang ini yang merubah semua strategi yang sudah dipersiapkan. Tetapi Pak Muwardi dan kita partai pendukung juga sudah mempersiapkan itu. Artinya Panca ini bukan barang baru di partai-partai. Sudah ada komunikasi, Panca ini juga akan dipersiapkan untuk maju di Pilkada Kabupaten Ogan Ilir. Nah, kalau memang kader dari Partai Demokrat, karena Demokrat ini cuma 2 kursi, Mbak, dan tidak ada yang ingin ikut kontestasi di 2020 ini. Oke, baik. Bang Bagindo, kalau kita bicara tentang Pilkada OI ya, ini menurut Anda respon masyarakat sendiri di Ogan Ilir seperti apa sih menurut pengalaman yang sudah-sudah? Apakah misalkan money politics akan masih berlaku seperti halnya di tempat-tempat lain, ataukah memang figur calon itu sangat kuat yang akan menentukan untuk menjadi pemenang, atau apa menurut analisa Anda? Bang Bagindo, sinyalkah? Ya Mbak. Ya. Ya Mbak. Perlu Halo? saya ulang? Ya, ulangi Mbak. Ya. Menurut Anda, ya berdasarkan analisa dari pilkada ke pilkada kan seperti itu, figur seperti apa yang bisa membuahkan kemenangan? Pertama, dihasilkan dari figur yang kuatkah atau
dihasilkan dari money politics yang lazimnya tanda kutip terjadi di setiap pilkada? Makasih Mbak Wen. Tapi yang paling yang disebutkan Mbak Wen, saya menyisikan dulu persoalan money politik. Tapi faktor figur penting, kemudian partai politik. Partai politik ini ada Bung Giri, ada Bung Hendi, jangan cuma bisa ngasih ini surat dukungan gitu loh, rekom ya kan. Partai politik itu harus kerja sampai instrumen ke bawah. Jadi kalau dilihat kalau benar-benar ini menjadi ukuran bahwa parpol itu efektif bekerja sampai instrumen ke bawah, ini kalau acuan kita, ini yang menang adalah ini Panca dan Pak Ardani ini. Kalau berdasarkan instrumen partai politik, kalau efektif bekerja sampai instrumen ke bawah. Cuman kadang-kadang banyak di partai politik ini sampai ke lapis bawah, ini sampai ke bawah ini relatif cuman untuk yang maaf cakap nih untuk ya tidak kerjanya tidak berdasarkan pergerakan mesin-mesin ataupun manajemen pergerakan daripada para di lapis grassroots. Harusnya seperti itu. Kalau menjadi acuan adalah instrumen partai politik dan ketokohan tadi ketika dikombin menjadi baik. Cuman ada faktor-faktor X tadi seperti nggak Pak Wen. Kalau misalnya terjadi money politik ataupun permainan di penyelenggara, maka buat saya pilkada itu kuncinya di penyelenggara. Muhendi sama Bung Giri sama Mbak Wen. Kita dorong penyelenggara nih. Ini mumpung seru, mumpung kedua calon ini menarik, ketua paslon ini menarik. Ada revenge-nya, walaupun terkesan di tengah jalan ganti casing, ya kan? Tapi buat saya ini akan menarik. Ini kalau menarik yang diuntungkan adalah penyelenggara. Tingkat partisipasi meningkat gitu. Selama kan ini stereotip yang hidup di OKI ini adalah persoalan money politik di daerah-daerah tertentu. Ini di publik-publik di sampai kota Palembang ini, bahkan sampai ke daerah di luar OKI ini terdengar ini bahwa OI ini rentan money politik. Ada juga lah, ini sangat soundingnya itu sangat kuat lah. Kalau gemanya itu. Nah ini harus kita eliminasi lewat gerakan kerja-kerja partai politik supaya benar-benar mengandalkan berdasarkan roda atau pergerakan pengorganisasian yang dilakukan oleh partai politik, bukan cuma sekedar mengeluarkan rekom. Begitu rekom keluar ya partai politik ya lihat silakan Pak kandidat yang bekerja. Padahal kalau sampai si kandidat gagal itu mempengaruhi terhadap grade daripada partai. Nanti tambahlah listnya, oh ini dulu paslon yang kami dukung kalah gitu loh. Bisa success story-nya akan menjadi buruk gitu. Makanya saya bilang partai politik harus konsekuensi memberikan rekom adalah juga harus bekerja luar biasa sampai di tingkat lapis bawah. Persoalan money politik ini tugas penyelenggara dan para paslon. Sepakat tidak money politik, supaya kita rubah dulu ini paradigma di pilkada di Sumsel ini. Jangan kalangan pemilik modal yang bisa maju menjadi tokoh di Sumsel ini. Jangan dibajak terus ini ke demokrasi kita ini. Akhirnya kapitalisasi terus kapitalisasi. Yang ironisnya defisit demokrasi kita ya Bung Hendi ya. Jangan terjadi defisit demokrasi di ranah publik ini. Begitu kira-kira Mbak Wen. Oke, baik. Mas Giri, bagaimana Anda menanggapi Bang Bagindo tentang peran parpol? Iya, kalau di PDI Perjuangan, ini kita sudah menyiapkan kalau dari instrumen partai politik, sampai hari ini kita punya struktur sampai ke bawah di organizer ada 9.000 orang. 9.000. Kemudian ya 9.000 orang di luar strukturnya 9.000, kita sudah punya penggerak pemilih di lapangan. Sampai hari ini kita sudah tercatat, terregister ada 32.000 orang. Jadi kita punya kekuatan di organizer ada 41.000 orang yang sudah siap untuk digunakan di pemilu pilkada ini. Artinya secara pasukan grassroots kami sudah siap untuk bertempur di organizer. Ya, kalau masalah money politik ya itu PR kedua, benar kata Bung Bagindo bahwa PR-nya penyelenggara ini. Kalau paslon ini kan ya paslon juga artinya ya, kalau niatnya baik tidak money politik ya aman. Kalau niatnya money politik ya pasti terjadi money politik jor-joran di Kabupaten OI. Apalagi memang kami sudah survei 5 kali di organizer, tipologi pemilihnya memang menginginkan sesuatu. Ini memang luar biasa kabupaten. Kabupaten yang paling parah di Sumatera Selatan di organizer ini memang. Oke, Mas Muhendi, bagaimana Anda menanggapi ini?
tadi Bang Bagindo kan bilang bahwa kalau dari segi hitung-hitungan pendukung parpol dan segala macam ini bakalan Panca ini yang menang. Dan Ardani. Ya, jadi ya kalau mau hitung-hitungan parpol ini sebenarnya sama sih jumlah kursinya tidak terlalu selisih jauh memang, tapi partai yang mendukung Panca ini jumlahnya lebih banyak. Di sebelah Pak Ilyas misalnya Golkar dan PDI memang kursinya sedikit gemuk di sana Mbak, jadi berimbang-imbang lah ini jumlah kursinya. Tapi mengenai misalnya kursi siapa yang lebih banyak ataupun hasil survei yang saat ini siapa yang lebih unggul, saya menurut pengalaman tidak berpatokan di situ, karena waktu kita masih 3 bulan lagi, ada waktu kita masih untuk bekerja, masih bisa untuk melakukan sosialisasi, meningkatkan elektabilitas, dan hasil survei yang sekarang ini tidak bisa kita jadikan acuan bahwa si A yang akan memenangkan. Dan kita yakin bahwa pengalaman saya sendiri di 2015, saya surveinya selalu tinggi Mbak. Sampai -3 pun kita masih unggul pada waktu itu. Nah, tapi kan ini kan kita tidak bisa melihat seperti itu, karena memang kerja-kerja dari tim, baik itu tim pemenangan ataupun partai politik lah yang harus kita lihat sampai akhirnya nanti. Jadi sementara ini kita kesampingkan dulu bagi kami, tim dari Panca dan Ardani kita kesampingkan itu dulu, ya kita melakukan kerja-kerja politik dulu sehingga memang sampai pada akhirnya nanti tanggal 9 itu bisa kita menangkan. Oke, jadi waktu 3 bulan bagi Anda, Demokrat dan juga parpol lain pendukung, ini cukup untuk bisa memoles Panca atau memberikan muatan kepada Panca ya? Jadi sebenarnya Panca ini sudah punya modal, ya seperti yang Bang Bagindo tadi sampaikan bahwa orang tidak melihat Pancanya, tapi di belakangnya itu loh ada Pak Mawardi Yahya yang selama ini memang sudah berkontribusi banyak untuk Kabupaten Ogan Ilir. Dan tentu bisa kita 3 bulan ke depan ini masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Panca sendiri di survei bukan tidak punya elektabilitas, tapi elektabilitasnya punya modal cukup baik untuk mengikuti pilkada di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, mudah-mudahan potensi pendukung, yaitu partai-partai tadi, banyak sekali tokoh-tokoh di balik partai yang ini bisa ikut mendongkrak raihan suara di pilkada Kabupaten Ogan Ilir. Oke, baik, terima kasih. Mas Giri, saya mau ke Anda lagi. Apa sih komentar Pak Panji Ilyas ketika nama Panca muncul? Pasti sudah ada komunikasi dong, dan sudah sehat ya, pasti Pak Panji Ilyas. Oh, sudah sehat lama itu. Oh iya, oke. Ya, karena kami sudah dari awal memprediksi ini yang bakal terjadi, maka tidak ada hal yang istimewa, cuman bahasanya kemarin itu, ya kan, seperti yang kita perkirakan. Begitu aja. Jadi Pak Panji Ilyas jawabnya cuma begitu. Kan sudah kita perkirakan, seperti itu. Ya memang dari awal proses pencalonan ini, mencari partai politik, kemudian menyusun pasukan, kemudian mencari koalisi, kita sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek kemungkinan terjadinya penggantian pencalonan. Makanya saya bilang dari awal tadi, bahwa pertarungan di Ogan Ilir ini bukan masalah Opi maupun Panca, tapi adalah Mawardi melawan Ilyas. Ini yang terjadi di Ogan Ilir. Bukan, karena dua-duanya bukan tokoh utama di Ogan Ilir, tapi semuanya adalah personifikasi dari Pak Mawardi yang sekarang wakil gubernur, yang ingin tetap ada kekuasaan di Kabupaten Ogan Ilir. Oke, baik. Bang Bagindo, bagaimana Anda melihat ciri masyarakat Ogan Ilir seperti itu ya? Barangkali kan masih presentasinya itu terbanyak masih tradisional dalam hal demokratisasi ataupun dalam hal memutuskan untuk memilih siapa. Kalau kita lihat dari sisi usia dan juga pengalaman, tentu Panji Ilyas lebih unggul kan seperti itu, ya. Visi, misi dan segala macam. Apakah itu akan bisa dikalahkan oleh Panca yang boleh dibilang masih relatif muda, masih hijau pengalamannya, tetapi di belakangnya ada figur yang sangat mendukung. Bagaimana itu bisa bertarung menjadi level yang seimbang? Makasih Mbak Wen. Ya.
Saya sebenarnya terus terang kena di sini Bung Hendy sama Giri, saya cuma ngasih juga warning untuk Bung Giri sebagai partai politik utama pendukung Ilyas Panji dan Pak Endang PU, dan di sisi lain ada Pak Yaya Panca atau Yaya yang bersama dengan Pak Ardani. Kalau Pak Bung Giri mencermati, ini Bung Giri ini sebagai sahabat dan junior saya, kalau dicermati, saya kasih bocoran walaupun ada Bung Wendy, ini kan pasangan sudah pede banget bakal menang Bung Giri. Bahwa Panca atau Opi berpasangan dengan Ardani, coba perhatikan. Perhatikan dengan cermat, benar. Kenapa saya sampaikan begitu? Di samping tadi Bung Giri sama Bung Hendy kan sepakat bahwa ini dilihat adalah representasi ketokohan yang luar biasa dari Pak Mawardi di daerah Ogon Ilir. Nah, itu satu. Yang kedua, beliau muda. Ini kaum milenial ini kalau digerakkan luar biasa. Kalau asumsinya sekarang ada 21% loh kelompok milenial. Hampir merata di seluruh kabupaten kota dan provinsi. 21%. Yang ketiga adalah Pak Ardani. Walaupun katanya di Tanjung Batu beliau belum begitu mengakar. Tapi ingat nggak? Mereka sudah menggambarkan, kalau kayak saya melihat antara Pak Ilyas Panji dan Pak Endang ini kan sama-sama politisi, Bung Giri. Ya. Sedangkan ini adalah kelompok politisi atau tokoh muda ataupun berpasangan dengan birokrat. Jadi mereka sudah melihat ketika kita menang sudah siap, sudah ada birokrat kita yang paham betul dengan ritme kerjaan administrasi pemerintahan dan organisasi pemerintahan daerah. Jadi mereka sudah mikir visioner. Kita bakal menang, kita tidak akan gamang mengelola pemerintahan. Walaupun Pak Ipa sudah pernah jadi bupati ini satu periode. Tapi aspek-aspek birokrasi nggak semudah itu memahaminya, Bung Giri. Termasuk apa itu menjadi etikanya, kemudian regulasi dan segala macam. Undang-undang aparatur sipil negara ini kalau Pak Ardani udah hatam itu. Jadi orang ini udah mikir pasca. Jadi irisannya kelompok milenial, ketokohan Pak Mawardi. Yang ketiga, kalangan birokrasi. Bahwa ini mereka sudah kalangan birokrasi. Mereka jadi ini harus saya maaf ya Bung Hendy, saya kasih bocoran-bocoran dikit. Tapi paling tidak. Jadi Bung sama Bang Bagindo. Hah? Kok saya jadi Bung juga? Enggak Bung Hendy. Oh, Bung Hendy. Ah ya, Bung Hendy. Jadi harus segera bocoran, tapi paling tidak ini saya melihat kelompok Pak Yaya dan Panca dan dengan Pak Ardani sudah melihat kita over PD, baper, seolah-olah bakal menang. Jadi sudah kombinasi antara politisi atau pengusaha berpasangan dengan birokrat. Sedangkan di sini murni politisi nih dua-dua nih. Nah, dua-dua murni politisi. Bagaimana nanti orang ini sudah melihat bahwa ya muatan politisnya terlalu kuat. Sedangkan mereka sudah ngambil irisan anak muda, ketokohan Pak Mawardi dan kalangan birokrat. Nah ini harus tiga komponen ini sangat berperan ini untuk memenangkan suatu kontestasi. Makanya harus diwaspadai. Dan ini kalau buat Bung Hendy ya tinggal dimasifkan, dioptimalkan tiga elemen penting untuk meraup suara di Ogan Ilir. Oke, itu bocoran untuk Panca dan Ardani. Boleh dimasukin. Ya. Sekarang bocoran untuk Bung Giri apa dong? Ya, untuk Bung Giri kan itu jadi mereka tahu bahwa ini harus diwaspadai. Kelompok-kelompok milenial ini 21%, Pak Wen, hampir merata. Hasil yang kemarin disubsidi oleh Jaya Adihanan disampaikan ke kami, waktu kami ada diskusi di juri berapa bulan yang lalu itu sampai 7 bulan yang lalu itu 21% pemilih milenial. Oke. Nah, jadi artinya ya Bang Bagindo, jadi artinya memang ke depannya ya kita mulai dari pilkada sekarang bahkan juga ada pilkada sebelumnya, ini pasangan antara yang muda dan yang matang secara birokrasi ini menjadi faktor penentu juga ya. Ya, pintar-pintar memanfaatkan, Mbak Men. Elemen-elemen pintar-pintar memanfaatkan ya. Harus pintar-pintar tadi ada irisan anak muda, milenial, irisan birokrat, irisan ketokohan senior yang sangat berpengaruh di OI. Kalau pintar memanfaatkannya ya bisa menang, kalau tidak silakan ya. Mas Giri menanggapi. Halo. Ya. Ya, jadi menanggapi nih Mbak Weni ya? Ya. Oke. Ya kalau analisisnya seperti itu saja ya mungkin
ada benarnya kan. Ya. Tapi kan ternyata kan di lapangan tidak semudah itu, apalagi Pak Ardani walaupun birokrat, beliau belum punya ketokohan yang cukup tinggi di Ya. Ogan Ilir. Jangankan di Ogan Ilir, di Tanjung Batu pun belum cukup tinggi. Saya Ya. rasa kalau dibandingkan dengan Pak Muhendi, nggak bisa dibandingkan itu. Pak Muhendi mungkin 30%, di sana Pak Ardani masih 10. Artinya PR buat Pak Ardani masih sangat banyak. Kecuali Pak Panca berpasangan dengan Pak Muhendi, saya yakin Ogan Ilir bergerak buat PDI Perjuangan di sana. Nah, kemudian kalau masalah milenial, betul milenial ini pengompok yang berpengaruh dalam pemilu. Hanya saja ini juga menjadi pertanyaan sangat serius Pak buat Bang Magindo ini, bahwa di pemilu yang sebelumnya, di pemilu gubernur, ya rupanya menang di milenial aja tidak cukup untuk memenangkan pemilu kada di Sumsel ini. Nah, ada kelompok-kelompok di Sumatera Selatan ini, pemilih di antara umur 40 sampai 60 tahun, yang mempertimbangkan umur sebagai bagian dari hal yang sangat penting. Ini juga jadi masalah kita di Sumatera Selatan. Kenapa tokoh-tokoh muda di Sumatera Selatan ini susah untuk maju dengan baik? Contohnya saya, Pak Muhendi, ini masih agak terkendala kalau mau jadi kepala daerah cepat-cepat ini, terutama di level gubernur. Ini karena masalah umur menjadi sangat masalah di Sumatera Selatan. Nah, memang kalau kemarin kemudian dibilang bahwa di PDI Perjuangan dengan Golkar ini politisi dan kurang paham birokrasi. Saya rasa juga nggak juga paham. Cukup paham, karena Pak Ilyas ini dari tahun 99 sudah anggota Dewan. Bahkan bareng dengan Pak Mawardi dulu, sama-sama jadi anggota Dewan di OKI, sampai kemarin beliau nyalon wakil bupati bersama OPI. Itulah pindah ke karir ke eksekutif. Pak Endang juga pernah anggota DPRD Kabupaten OI, artinya mereka cukup berpengalaman dan tahu dengan sistem birokrasi. Nah, tinggal saja bagaimana sebenarnya yang berpengaruh menurut saya di Pilkada Ogan Ilir ini adalah bagaimana menghadapi ketokohan Pak Mawardi. Karena memang apapun yang dianalisakan, tetap intinya di sana adalah ketokohan Pak Mawardi. Ketika ketokohan Pak Mawardi bisa dipatahkan, otomatis ada perubahan hasil pilkada. Tapi kalau tidak bisa dipatahkan, ya ini yang kemungkinan akan menjadi tetap menang. Tapi kami yakin dengan gerakan, dengan susunan pasukan yang kami bentuk, dan kalau PDI Perjuangan dari dulu kan percaya bagaimana membangun kekuatan dari basis, yang ini yang kita gunakan untuk berperang di Ogan Ilir. Itu Mbak Win. Oke, terima kasih. Mas Muhendi, apa sih manfaatnya Pilkada Ogan Ilir ini bagi masyarakat Ogan Ilir? Jadi, apa yang akan ditawarkan oleh pasangan Panca dan Ardani bagi kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir? Apakah Anda sudah dapat bocoran visi misi? Jadi sebelum menjawab itu Mbak, bahwa memang harus diingat kalau kita berbicara masalah usia, tadi kita berbicara masalah usia bahwa dikatakan Panca ini usianya relatif muda, itu 29 tahun. Jangan lupa kita di Pilkada 2015 itu Opi usianya baru 27 tahun. Artinya tingkat usia ini di Kabupaten Ogan Ilir tidak menjadi permasalahan. Nah, mudah-mudahan ini kalau dari segi usia Panca nanti di Pilkada nanti sudah 29 tahun. Nah, artinya usia ini di Kabupaten Ogan Ilir tidak menjadi patokan bahwa ini akan dipilih atau tidak. Tinggal bagaimana kita mengemas atau mempersiapkan program-program untuk memenangkan pasangan calon Panca dan Ardani. Nah, mengenai kesukuan di Kabupaten Ogan Ilir, bahwa memang dari Pilkada 2015, bahkan sebelum Pilkada 2015, memang Pak Mawardi tidak pernah menang di Kecamatan Tanjung Batu. Maka dari itu, kesimpulan waktu itu memutuskan Pak Ardani diajak menjadi wakil dengan harapan itu bisa memenangkan Kecamatan Tanjung Batu. Karena kenapa? Kecamatan ini kecamatan yang terbesar di Kabupaten Ogan Ilir. Cukup padat kecamatan ini, sehingga daerah ini menjadi daerah yang penting untuk menambah hasil suara. Nah, mudah-mudahan kita yakini, saya sendiri pernah pilkada di OI 2015, kita menang di situ. Waktu Pilgub juga di 2018, Pak Ishak Meki juga menang di Kecamatan Tanjung Batu. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi kunci bahwa tokoh Ardani ini bisa mendongkrak perolehan suara di Pilkada Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Nah, mengenai visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon,
Ya, saya tidak memahami secara penuh, tapi yang pasti yang saya tangkap adalah visi dan misi waktu 2015 Pak Opi dan Pak Ilyas yang sekarang diteruskan oleh Pak Ilyas tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Yang inilah, atas dasar itulah Pak Opi yang digantikan oleh Panca ini didorong untuk maju menjadi calon Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Nah, mudah-mudahan visi dan misi nanti detailnya itu paslon lah yang akan menyampaikan, tidak etis mungkin saya yang akan menyampaikan, Mbak, nanti dikira calon bupati di Ogan Ilir nanti. Jadi silakan nanti pada saat nanti Panca dan Pak Ardani lah yang lebih pas untuk menyampaikan itu. Tapi kira-kira seperti itulah, Mbak, kondisi di Kabupaten Ogan Ilir. Oke, baik. Bang Bagindo, Anda mendapatkan kesempatan terakhir. Untuk kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir, PR terbesar apa yang masyarakat di sana hadapi saat ini? Makasih Mbak Ben. Kalau yang kok melihat dari selama ini informasi yang saya dapat tentang Ogan Ilir, saya contohkan yang saya sering contohkan berulang-ulang Mbak Ben. Ketika UI pindah ke Depok, begitu luar biasanya Depok itu mengadakan lompatan tampilan pembangunan, bahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga ketika Unpad dan Unpad dan sebagian dari orang ITB itu pindah ke Jatinangor, Sumedang. Luar biasa pembangunan Jatinangor, Sumedang. Tapi ketika tahun 96 Unsri sudah pindah ke Indralaya, terkesan masih belum signifikan kemajuan. Ada apa? Padahal harusnya memanfaatkan kelompok-kelompok intelektual di sana untuk melakukan perencanaan pembangunan yang memberikan multi efek pembangunan yang luar biasa di Ogan Ilir. Ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi untuk di Ogan Ilir. Saya pernah waktu saya undang Pak Ilyas Panji ke FISIP, ada diskusi. Kita sampaikan, kenapa nggak maksimal mempergunakan potensi kaum intelektual yang ada di Unsri? Terkesan, apakah Unsri yang tidak mendekat, apakah Pemkatnya yang ogah dekat dengan kelompok intelektual? Nggak signifikan, Mbak Ben, keadaan Unsri ada di sana. Coba perhatikan Depok. Lu Depok itu dulu kan, tanya Bung Giri itu alumni Depok tuh. Bagaimana dulu UI tanpa Depok? Bagaimana Sumedang tanpa IIP, tanpa Unpad, tanpa sebagian ITB di sana? Tanya Bung Giri. Ini kita nggak ada pengaruh Unsri ada di sana. Siapa yang tidak memanfaatkan atau siapa yang nggak ingin dimanfaatkan? Harusnya Unsri bisa memberi kontribusi dari segi perencanaan pembangunan yang ada di Ogan Ilir. Nah sekarang kan Ogan Ilir ini maaf ya, Bung Hendi, seperti bagian dari kecamatan dari Palembang. Kalau dari kualitas benar, seperti bagian dari kecamatan 18. Atau kalau DOB daerah otonom baru yang sifatnya masih level kecamatan. Terbayang nggak tanpa Unsri di sana? Ini keadaan sekarang aja Unsrinya, keadaannya Unsri di sana nggak memberikan manfaat yang signifikan, apalagi tanpa Unsri. Ke depan siapapun yang terpilih, Bung Giri sama Bung Hendi, ketika paslon Anda yang akan memenangkan, itu dimaksimalkan keberadaan kaum intelektual yang ada di Unsri. Ini akan ada multiple efeknya. Paling tidak untuk peningkatan kesejahteraan di Indralaya dan sekitarnya. Ini kan nggak boro-boro kita bisa ada Muara Kuang, Tanjung Batu. Di Indralaya aja nggak membuat manfaat apa-apa. Ya kan? Itu sampai ke Muara Kuang, harusnya ke Tanjung Batu, ke Tanjung Raja, Sungai Pinang, itu harus luar biasa memberikan manfaat keberadaan Unsri ini. Dalam beragam aspek Lombok Giri, baik aspek ekonomi, teknologinya, pertaniannya, harusnya dimasifkan supaya terangkat kualitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Kira-kira begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. 1 jam sudah kita terhubung dalam Zoom ini tentang pilkada di Ogan Ilir yang kemarin sempat ada kejutan, meskipun kata Bung Giri ini bukan kejutan, tetapi kita mendapatkan hal baru dan semoga ini tentu saja membuat suasana pilkada kita menjadi hangat, tetapi juga hangatnya itu demi demokratisasi di Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Ilir. Dan juga tentunya semuanya, siapapun yang terpilih, semoga betul-betul memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Ogan Ilir. Tanggal berapa Desember? Pemilihan kita? 9 Desember. Rabu 9 Desember.
Rabu 9 Desember dan akan berlangsung pilkada serentak. Kalau di Sumatera Selatan ada 7 kabupaten kota dan kemudian pendaftaran resmi baru akan dimulai pada tanggal 6 lusa dan kita akan nantikan kehadiran Panca dan Ardani untuk jumpa pers kepada masyarakat mengapa akhirnya pasangan itu yang muncul. Seperti itu yang kami harapkan, ada pencerahan-pencerahan baru. Dan juga tentunya kami berharap sih Mas Giri tolong sampaikan kepada Petahana, kepada Pak Panji, Ilyas Panji, supaya mudah untuk bisa berkomunikasi dengan media. Ya, tolong sampaikan betul ini pesan kami. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya dari tadi mau ngucapin selamat ke Pak Muhendi, ini lupa nih. Selamat, you has a new baby. Oh iya. Makasih, Terima kasih. Oke. Selamat Bung Hendy. Selamat ya. 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 Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pugu TV dan Tribun Sumsel. Bye!